Pada kesempatan di pagi ini, kita akan mencoba untuk membahas bahasan kita ini dengan saya coba memanfaatkan ada slide yang saya coba siapkan, tetapi saya coba membahas ini dengan kita mencoba mereview terlebih dahulu bahasan sebelumnya, karena ini terkait dengan bahasan-bahasan sebelumnya, supaya kita jadi nyambung. Ya. Sebab yang kita bahas ini berhubungan dengan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Nah, ada beberapa hal yang terkait dengan tema ini, dan kita akan coba untuk kita bahas dengan memanfaatkan slide yang ada. Saya awali dengan judulnya, insya Allah sudah seperti yang disampaikan, menjadi guru seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bicara dari pengantarnya terlebih dahulu, ketika kita bicara tentang pendidikan, maka kurikulum yang sudah istimewa dan sangat canggih, lengkap, utuh, bagus, ditambah fasilitas pendidikan yang lengkap, kemudian kesiapan peserta didik untuk belajar, semua itu tidak akan banyak menghasilkan seperti yang diharapkan kalau pendidiknya tidak disiapkan. Nah, pendidiknya tidak disiapkan, maka hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Nah, kalau kita bicara pendidik, jangan dibayangkan ini hanya ada pada guru, ustadz, ustadzah di sekolah. Tapi kita memposisikan diri kita bahwa kita juga berada dalam posisi itu. Karena anak-anak pada usia-usia tertentu justru lebih banyak bersama kita sebagai orang tua dibanding bersama gurunya atau ustadz-ustadzahnya. Bisa dihitung dalam sehari. Berapa jam berada di sekolah, berada di kutab, dan berapa jam bersama keluarga. Apalagi dengan kondisi pada beberapa kesempatan yang belum memungkinkan belajar secara offline seperti semula atau seperti awal dulu, maka sudah barang tentu menjadi lebih terbatas lagi jumlah jamnya. Nah, ini yang berkaitan dengan pengantarnya. Kemudian ada pesan menarik dari pendiri pesantren Darussalam Gontor, Kiai Haji Imam Zarkashi. Beliau menyatakan at-thariqatu atau at-thariqah ahammu minal maddah. Ahammu minal maddah. Metode mengajar, metode membimbing, mendidik itu lebih penting daripada materinya. Kita bicara penting dan lebih penting. Artinya materi harus ada. Kemudian wal mudarrisu ahammu minat thariqah. Guru lebih penting daripada metodenya. Namun kemudian waruhul mudarris ahammu minal mudarrisi nafsihi. Dan jiwa atau ruhnya seorang guru jauh lebih penting daripada guru itu sendiri. Nah, kita semua pasti sepakat bahwa Rasulullah SAW adalah guru terbaik, guru ideal, guru yang memiliki banyak kesempurnaan untuk jadi qudwah sepanjang zaman. Artinya bukan hanya qudwah teladan untuk zaman sahabat, tapi sampai zaman kita sekarang. Para guru, para pendidik, termasuk orang tua yang punya kepedulian pada pendidikan anak, sepakat bahwa Rasulullah SAW sebagai qudwah kita. Nah, kalau itu jadi qudwah, maka kita mencoba untuk ittiba Rasul SAW dalam mendidik. Mengikuti Rasul SAW dalam mendidik. Tentu alasannya banyak.
Ayatnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sudah sangat jelas bahwa pada diri Rasulullah SAW ada teladan yang baik bagi kalian. Kemudian khairun nasi qarni, generasi terbaik adalah generasi di mana Rasul SAW hidup, yaitu generasi sahabat. Nah, kemudian mereka menjadi manusia terbaik yang dikenal sepanjang sejarah. Bagaimana orang seperti Umar bin Khattab sebelum Islam dan setelah Islam betul-betul menjadi manusia yang sangat berbeda. Bukan berbeda fisiknya, kalau cuma hidungnya, matanya, telinga, rambutnya sama. Tapi ada sesuatu yang sangat berbeda pada keyakinan, perilaku, sikap, sopan santun, sampai pada akhir hayatnya Ibnul Jauzi mengatakan ada 2 garis hitam di pipi Umar bin Khattab karena saking seringnya menangis. Orang sulit membayangkan ada orang kasar, sangar, bejat ketika jahiliyahnya, dan suka menindas, lalu kemudian begitu masuk Islam, jadi berubah luar biasa. Apa yang bisa mengubahnya itu? Bagaimana cara mengubahnya? Nah, itu semua kita bisa lihat bagaimana Nabi SAW mendidik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan yang dididik oleh Nabi SAW bukan cuma Umar bin Khattab. Ada model Umar bin Khattab, ada model Ali bin Abi Thalib, ada model Abu Bakar, ada Utsman bin Affan, dan sederet nama sahabat yang itu menjadi agenda belajar kita. Bisa jadi kita tidak selesai membaca atau belajar hal-hal seperti itu setahun, 2 tahun. Ya kita teruskan belajarnya sampai kapan? Ya kita teruskan sampai bertemu dengan ajal. Itulah yang dinamakan minal mahdi ilal lahdi. Dari sejak buayan sampai liang lahat. Kemudian, metode Rasulullah SAW sebagai guru yang coba kita pelajari, disajikan dalam bentuk poin-poin. Nah, poin nomor 1 sampai sekitar 16, kalau tidak salah, itu sudah pernah dibahas sebelumnya. Tetapi, tidak mengapa kita ulang sedikit, paling tidak mengingatkan kepada kita poin-poinnya, nanti kemudian sisanya baru kita jelaskan. Untuk poin-poin sebelumnya, mohon maaf tidak saya jelaskan, cukup disampaikan secara singkat. Nomor pertama, mempraktekkan dulu sebelum muridnya. Itu kalau guru. Atau kalau kita sebagai orang tua, sebagai ayah, ibu, sebagai abi dan uminya, mempraktekkan dulu sebelum anak-anak kita mempraktekkan. Jadi kita semua berusaha untuk mempraktekkan apa yang sudah kita ketahui, kemudian kita ajarkan. Dan itu akan lebih punya kekuatan. Makanya, kalau orang yang sudah mempraktekkan, tidak kesulitan untuk menjelaskan itu karena memang sudah menjalan. Orang kalau sudah biasa puasa Senin Kemis, mau cerita sama anaknya puasa Senin Kemis, menjelaskannya bisa menjadi lebih lengkap, selain juga gampang karena bukan hanya sekedar punya pengetahuan, tapi pernah mempraktekannya. Bahkan apalagi kalau sudah terbiasa. Mau bicara tentang sahurnya, mau bicara tentang berbuka, bicara tentang selama berpuasa ketika puasa sunnah, dan seterusnya. Suasananya berbeda dengan Ramadan, sebagian orang tidak berpuasa, kita berpuasa. Nah, suasana itu juga bisa diceritakan karena kita sudah mempraktekkan. Yang kedua, memperhatikan tahapan. Yang namanya perjalanan kehidupan, ada tahapan, ada urutan yang dijalan. Termasuk juga belajar. Belajar juga ada tahapannya, ada urutannya. Oleh karena itu, salah satu perhatian kita, Ustadz, Ustazah, para ayah bunda, abi, umi, semuanya perlu memperhatikan tahapan-tahapan, proses. Itu sebabnya, kalau orang melihat proses dan bukan hasil, umumnya lebih siap untuk melihat dan menjalani proses itu ketimbang kalau melihatnya hasil. Dan dia lebih sabar.
Ketika melihat anak kita, yang pertama menjalani proses untuk melakukan hal tertentu cepat. Tapi anak kedua agak lambat. Tapi anak kedua yang agak lambat punya kelebihan pada bagian yang lain yang prosesnya bisa jadi lebih cepat. Makanya kenapa ada orang mengatakan orang punya anak satu, pengalamannya satu. Punya anak dua, pengalamannya dua. Karena tidak sama. Ketika punya anak tiga, pengalamannya bisa bertambah lagi karena beda lagi. Padahal abi dan uminya sama. Nah, maka kita perlu membiasakan menjalani proses tersebut. Di sini saya sajikan pernyataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bagaimana mereka dulu belajar dari Nabi SAW ayat Al-Quran, nggak banyak-banyak. 10 ayat itu, kalau bicara mempelajari, berarti bukan cuma sekedar bacanya, menghafalnya, tapi juga ditegaskan di sini, mempelajari isinya, dan kemudian memahaminya, dan mengamalkannya. Nah, baru kemudian, ini akan punya kekuatan berkaitan dengan nomor pertama tadi. Karena sudah dipahami, kemudian sudah diamalkan, ketika diajarkan, menjadi lebih mudah. Kemudian, yang ketiga, tidak membosankan. Ini juga menjadi PR kita semua. Bagaimana caranya agar sesuatu yang kita jalani ini tidak membosankan untuk anak kita. Tentunya tidak membosankan untuk anak kita. Coba kita lihat bagaimana sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyatakan bahwa dahulu Nabi SAW mengatur memberi nasihat kepada para sahabat dibagi pada hari-hari tertentu. Alasannya apa? Karo hatas sa'amati alaina. Karena khawatir akan membuat kami bosan. Jadi betul-betul dipertimbangkan, ini kira-kira membuat bosan apa tidak? Ya? Ketika dijejali dengan beberapa pengetahuan dalam waktu yang bersamaan, tapi tidak mempertimbangkan hal-hal lain yang bisa menjadi sebab anak tidak siap menerima materi tersebut. Nah, untuk supaya tidak bosan, bagaimana caranya? Nah, itu yang kemudian nanti akan juga disinggung pada bagian yang lain. Tetapi prinsip ini penting supaya kita bisa menjalaninya. Maka kita kadang-kadang perlu berpikir, gimana caranya supaya tidak bosan. Nah, bisa jadi kuantitasnya, jumlahnya. Kalau terlalu banyak, bisa jadi bosan. Dikurangi, atau metodenya. Kuantitasnya tetap sama, tapi metodenya yang dibuat beragam. Atau aktivitasnya. Tidak dalam bentuk narasi, tidak hanya dalam bentuk paparan, tetapi aktivitas yang lain menjadi selingan dan variasi supaya tidak bosan. Contohnya misalnya gini, membaca. Para ulama dulu punya cara supaya tidak bosan. Mereka mengenali beberapa jenis bacaan. Kalau kita semua tahu, belajar dalam ilmu-ilmu Islam ini kan begitu banyak. Dan kalau mau dipelajari semua, ternyata ada beberapa cabang ilmu yang berbeda dengan ilmu yang lain dalam hal cara mempelajari. Misalnya, kalau belajar usul fikih, itu perlu keseriusan. Orang bilang memeras otak. Perlu berpikir, dan otot intelektual kita diasah, dilatih. Sampai bisa memahami dengan baik dan benar. Tetapi, karena itu kondisinya, materinya berat, maka perlu ada variasi. Gimana caranya supaya variasi materinya yang dibaca bisa beragam dan tidak membosankan? Sehingga kita bisa lihat, kok ulama dulu membaca terus.
ternyata salah satu caranya, selain punya semangat, keikhlasan, kesabaran, dan sifat yang lain, ada sebagian ulama yang kemudian menceritakan bahwa salah satu bentuk variasinya supaya tidak bosan atau supaya tidak jenuh, diantaranya adalah dengan mengganti bacaannya. Setelah mulai terasa jenuh, lalu pindah ke yang lain yang bacaan itu ringan, tapi tetap baca. Usul fikih berat, nah coba pindah. Pindahnya kemana? Pindah ke materi lain. Misalnya, salah satu yang ringan, enteng, adalah kisah. Dan itu silahkan coba dipraktekkan. Kalau kita membaca kisah-kisah, mau kisahnya para sahabat, tabi'in, kisah ulama-ulama Islam setelah zaman tabi'in, sampai zaman sekarang, kalau kita bicara kisah, banyak hal yang kita mencernanya tidak perlu kita mengerahkan pikiran dan otot intelektual kita seperti kalau belajar materi-materi yang berat. Karena bentuknya cerita, kisah. Misalnya ada kisah Imam Syafi'i mengajari muridnya. Ada kisah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang belajar kepada gurunya yang juga sahabat. Ada kisah Umar bin Khattab yang bergantian belajar hadir di majelis Nabi SAW dengan tetangganya. Ada kisah. Kalau kita dengarkan, untuk mencernanya beda dengan kalau kita belajar materi fikih yang sudah mulai agak rumit, atau usul fikih. Maka variasi ini diperlukan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, memperhatikan perbedaan setiap anak. Kalau ayah bunda di rumah tentu perhatikan al-furuq al-fardiyah, perbedaan anak. Karena memang anak masing-masing Allah ciptakan dengan kondisi yang berbeda-beda, meskipun dari ayah dan ibu yang sama. Anak kembar saja tidak sama. Kalau cuma kembar fisiknya, kembar wajahnya, iya. Tapi apakah sama dalam hal-hal yang lain? Banyak. Kita dapati anak kembar ternyata banyak perbedaannya. Ada yang satu pemarah, yang satu pemalu, yang satu, dan seterusnya. Kalau kita berbicara sifat. Padahal kembar. Sepatunya sama, baju celananya sama, kemudian beberapa aksesoris yang ada di tubuhnya sama, misalnya pakai songkok, pakai peci, kemudian membawa sorban atau sajadah, kemudian pakai ini dan itu, bisa dibuat sama. Tapi potensi bisa berbeda, sifat bisa berbeda. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan ketika kita mendidik mereka. Nah, kemudian yang kelima, di antara cara Nabi SAW berinteraksi dengan para sahabat, yang menjadi pelajaran bagi kita adalah metode dialog dan pertanyaan. Kadang-kadang materi itu tidak dalam bentuk ceramah satu arah, tapi bisa bentuknya dengan dialog. Nabi SAW bertanya, gimana pendapat kalian kalau di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian ini ada sungai yang mengalir dan kalian mandi sehari 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai'un? Apakah ada sisa kotoran? Maka jawabannya para sahabat tentu tidak. Sehari mandi 5 kali. Artinya kotor dibersihkan lagi, kotor bersihkan lagi. Sehari mandi 5 kali. Lalu Nabi SAW menyatakan, begitulah perumpamaan sholat 5 waktu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa. Yang ingin dijelaskan bukan mandinya,
tetapi ingin menjelaskan bagaimana keutamaan sholat 5 waktu yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Tapi cara penyajiannya bukan dengan menyampaikan sholat 5 waktu itu bisa menghapus dosa-dosa, tapi disajikan dalam bentuk dialog, dalam bentuk pertanyaan, dan direspon oleh para sahabat. Kemudian yang keenam, ada yang modelnya tanya jawab, tetapi untuk meluruskan logika atau pemahaman. Ketika ada seorang pemuda datang bertemu Nabi SAW dan dinyatakan, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Idzan li bizina. Para sahabat yang lain langsung menghardik dan diam, disentak. Tapi kemudian Nabi SAW menyatakan, mendekatlah. Nah, kemudian diajak dialog. Nah, gini, kalau zina, relakah engkau jika ibumu dizinai oleh orang lain? Ini kan ngajak berpikir. Logikanya mulai jalan. Dia tentu jawab, tidak, demi Allah, wahai Rasulullah. Dia nggak terima. Dia nggak terima kalau ada orang berzina dengan ibu. Ya, kemudian dijawab oleh Nabi SAW. Ya, begitu pula orang lain. Tidak rela kalau ibu mereka dizinai. Ada orang berzina kan bisa kemungkinannya berzina dengan ibunya orang lain. Lalu kemudian diajak berpikir lagi. Relakah engkau jika putrimu dizinai orang? Kalau bukan ibunya, sekarang putrinya. Nah, pemuda ini juga menjawab, ya nggak terima. Kalau itu anak saya dizinai begitu, saya nggak terima. Ya sama, orang lain juga nggak terima. Lalu ditanya lagi, kalau itu dengan saudarimu, saudara kandung, jadi bisa kakak atau adik. Jadi orang berzina dengan kakak atau adik, terima nggak? Oh jelas enggak. Saya nggak terima. Ya sama, orang lain juga begitu. Lalu ditanya lagi, kalau ada orang berzina dengan bulekmu, budemu, tantemu, terima nggak? Jawabannya jelas, saya nggak terima. Demi Allah, nggak terima. Ya sama, orang lain juga nggak terima. Nah, begitu diajak sampai kemudian hanya bule, bude dari jalur bapak, dari jalur ibu, orang-orang yang dekat dengan dirinya. Apakah terima? Jawabannya sama. Nah, orang lain juga begitu. Lalu kemudian ditutup dengan didoakan, ya Allah, ampunilah kekhilafannya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya. Didoakan oleh Nabi SAW, tapi nggak cuma doa. Kadang-kadang subhatnya harus juga diluruskan, diselesaikan. Dan setelah itu dia berpikir, iya ya, kalau saya berzina dengan ibu orang, anak orang, kakak orang, adik orang, dan seterusnya, mereka nggak terima, ya saya juga nggak terima kalau terjadi pada diri saya. Nah itu akhirnya membuat dia berpikir. Kemudian yang ketujuh, bertanya untuk mengetahui kecerdasan dan keilmuan. Misalnya ketika dalam satu majelis, Nabi SAW bertanya, ada satu pohon yang tidak gugur daunnya. Karena ada pohon-pohon itu biasanya daun-daunnya berguguran, tapi ada satu pohon yang tidak seperti itu. Dan pohon itu perumpamaannya seperti seorang muslim. Kira-kira pohon apa itu? Para sahabat nggak ada yang menjawab saat itu. Nah, kemudian di benaknya sahabat Ibnu Umar atau Abdullah Ibnu Umar, yang waktu masih kecil, yang ada dalam benaknya pohon itulah pohon kurma. Nah, kemudian Nabi SAW jelaskan, dan memang benar ternyata yang dimaksud adalah pohon kurma. Setelah selesai, Ibnu Umar cerita pada ayahnya bahwa tadi yang ada dalam benaknya seperti yang disampaikan Nabi SAW. Ayahnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bertanya, lalu mengapa tidak kamu katakan? Ibnu Umar mengatakan, bagaimana saya berbicara sedangkan saya adalah orang yang paling kecil. Nah, kemudian
Umar bin Khattab memotivasi. Seandainya engkau katakan tadi, wahai anakku, itu lebih aku cintai daripada semegah-megahnya kekayaan. Jadi motivasi dari Umar bin Khattab ini juga penting untuk kita cermati. Tapi poin yang jadi inti bahasan kita, bagaimana Nabi SAW mencoba untuk mengajukan pertanyaan agar mereka berpikir, dan ini pertanyaan pada level, pada tingkat yang mungkin bisa jadi tidak semua orang bisa menjawabnya, tetapi perlu mengasah otak untuk bisa mendapatkan jawabannya. Yang kedelapan, dengan perbandingan untuk menjelaskan hukum. Artinya membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, supaya paham. Ini kita bisa lihat pada kisah seorang wanita dari Juhainah datang menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan, ibu saya bernazar untuk melaksanakan ibadah haji. Namun beliau belum sempat melaksanakan itu karena buru wafat. Apakah saya melaksanakan haji untuk beliau? Artinya berhaji untuk ibu yang sudah meninggal. Jadi menghajikan. Sekarang diistilahkan haji badal. Rasul SAW menyatakan, ya laksanakanlah untuk beliau, untuk ibu. Bukankah kalau ibumu punya hutang, kamu membayarnya? Gimana kalau ibunya punya hutang? Terus kemudian dijawab oleh wanita ini, iya. Maka kemudian Rasul SAW menjawab, bayarlah yang menjadi hak Allah SWT. Sesungguhnya hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi. Karena ini hutangnya kepada Allah, maka dilunasi. Sama seperti kalau kita punya hutang kepada manusia. Nah, itu artinya membandingkan hutang dengan hutang. Ingin menjelaskan bagaimana hukum menghajikan orang. Menjelaskan tentang hukum menghajikan orang lain. Tentunya orang lain maksudnya selain dirinya, bukan haji untuk dirinya, jadi menghajikan untuk orang yang kebetulan itu adalah ibunya. Kemudian yang ke-9, menjelaskan dengan tamtsil atau perumpamaan. Contoh yang paling sering dijadikan bahan terkait dengan hal ini adalah sabda Nabi SAW, perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk, seperti penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi. Atau kamu bisa membeli, atau lagi paling tidak mendapatkan wanginya, mendapatkan bau harumnya. Dan itu semuanya baik. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaian. Atau kalau tidak, engkau tetap mendapatkan baunya. Ya, karena bau asap itu tidak sedap, ya semua orang tentu tidak nyaman berada di tempat seperti itu. Ini ilustrasi tentang orang yang bergaul. Dan teman itu perlu milih teman yang baik dan teman yang tidak baik. Ya, teman yang baik itu yang tentu dijadikan teman bergaul, dan yang tidak baik itu yang ditinggalkan. Kemudian yang ke-10, menggunakan gambar peraga. Menggunakan, kalau sekarang bisa dalam bentuk garis, bagan, tabel, atau apapun bentuknya. Tujuannya apa? Untuk memudahkan memahami. Kalau kita sebagai orang tua, kadang-kadang gambar ilustrasi itu bisa kita wujudkan dalam bentuk gambar yang kita bisa tulis di kertas, atau mungkin kita gambarkan dalam bentuk yang lain, kalau di rumah ada papan dengan papan, atau dengan alat-alat yang ada di sekeliling kita. Kadang-kadang
termasuk menggunakan handphone kita, supaya anak paham. Karena intinya adalah kita ingin memahamkan. Kira-kira pakai apa ini? Nah, Nabi SAW pernah menggunakan gambar dalam bentuk garis. Ada satu garis, kemudian ada 2 garis di kanan, 2 garis di sebelah kiri, lalu kemudian beliau meletakkan tangannya di garis yang di tengah, lalu menyatakan, inilah jalan Allah SWT. Setelah itu beliau membacakan ayat, wa anna hadza sirati mustaqima. Sesungguhnya ini adalah jalanku, jalan Allah SWT yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah. Nah, kemudian wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Nah, jalan yang lain itu yang ke kanan dan ke kiri. Maka ilustrasi itu cukup memudahkan dicerna oleh siapapun. Jadi kalau kita sekarang misalnya berislam, ya kita jangan ikut jalan-jalan yang lain-lain. Ada jalan yang ke kanan, jalan yang ke kiri. Jangan ikut jalan yang lurus. Loh, tapi kan ini juga menyajikan Islam. Iya, tapi Islamnya macam-macam. Di negeri kita mengenal banyak istilahnya. Misalnya ada Islam liberal. Ya, ini tidak asik. Ada yang menamakan Islam inklusif. Kemudian ada lagi sederet nama yang mereka mencoba untuk mengaitkan dengan Islam. Nah, kita mau ikut yang mana? Dan sebagiannya sudah jelas itu harus dikenalkan kepada umat secara umum, termasuk keluarga-keluarga kita, bahwa ini menyimpang dan harus dijauhi. Islam seperti ini. Artinya cara berislam seperti ini. Kita bisa bayangkan, masa ada yang mengklaim sebagai bagian dari ajaran Islam, tapi membenarkan, membolehkan pernikahan sejenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu nggak usah pakai dalil Quran dan Sunnah. Orang melihatnya aja udah risih dan jijik. Apalagi kalau menggunakan ayat, menggunakan hadis, menggunakan penjelasan ulama. Sudah jelas. Dan dicarikan pembenaran. Kemudian disertasi yang sempat membuat heboh, melegalkan perzinaan dengan cara tertentu. Dan mencoba mencari pembenarannya, cari ayat Quran, cari hadis, cari bahasan fikih yang terkait itu. Oh, ternyata ketemu. Bahasan fikih yang kira-kira agak nyambung ke situ, tentu dipaksakan, ditarik, nyambung, dan dicocok-cocokkan bahasan tentang milkul yamin. Lalu kemudian yang disampaikan, kalau zina itu ya nggak boleh yang terang-terangan. Jadi kalau zinanya di tempat-tempat tertutup, kemudian itu dilakukan dengan ada akad dan seterusnya, maka ini nggak apa-apa. Nah terus, yang namanya perzinaan selama ini kan memang begitu. Ternyata motivasinya, latar belakangnya itu karena merasa kasihan orang-orang yang berada di tempat pelacuran, kan kasihan mereka ini. Ya, supaya ada pembenaran atas apa yang mereka lakukan, perlu dicarikan dalilnya dari Quran dan hadis supaya benar. Nah, ini contoh jalan ke kanan, jalan ke kiri yang beragam. Tentu nanti banyak contoh-contoh yang lain. Nah, kemudian yang ke-11, menggabungkan antara kalimat dan isyarat. Nah, ini juga salah satu metode. Nabi SAW menggambarkan orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Tentu maksudnya mukmin di sini adalah mukmin dan mukminah. Satu dengan yang lain seperti ibarat bangunan yang saling menopang satu dengan yang lain. Yashuddu ba'duhu ba'd. Kemudian Rasul SAW menganyam jari jemarinya, maksudnya memasukkan jari tangan kanan dimasukkan ke sela-sela jari tangan kiri. Jadi jari telunjuk tangan kanan berdampingan dengan jari telunjuk tangan kiri.
jari tengah masuk ke jari tengah, dan begitu seterusnya. Itu untuk menggambarkan kokohnya. Karena bangunan, seperti kalau kita menata batu bata, ya kira-kira seperti itu. Kemudian yang ke-12, menunjukkan sesuatu yang terlarang untuk menguatkan larangan. Jadi, selain disampaikan secara lisan, ditunjukkan barangnya. Contohnya Nabi SAW pernah mengambil sutra dengan tangan kirinya, emas dengan tangan kanannya. Jadi, tangan kanan dan tangan kiri pegang barang. Untuk apa? Ditunjukkan kepada para sahabat, karena ini kesannya akan lebih kuat kalau barangnya ada, kemudian ditunjukkan. Setelah mengangkat kedua-duanya, jadi ada sutra, ada emas. Emas di tangan kanan, sutra di tangan kiri. Kemudian beliau bersabda, kedua barang ini, kedua benda ini, maksudnya emas dan sutra ini, haram bagi umatku yang laki-laki. Tapi bagi kaum wanita, bagi para muslimah, halal. Nah, para sahabat yang melihat itu bisa langsung mencerna dengan sangat jelas. Karena barangnya itu langsung kelihatan di depan mata, ditunjukkan. Ini loh. Nah, ini juga sekaligus menjadi dasar bahwa para sahabat kenapa lebih paham tentang Islam ketimbang kita. Karena para sahabat hidup di zaman ketika Rasulullah SAW masih hidup dan bisa memahami banyak hal dengan sangat mudah, bisa langsung, cepat, dan jelas, tidak menimbulkan salah tafsir karena mereka menyaksikan. Ke-13, ada juga metode mengajarkan, mendidik dengan cara memberi materi tanpa ada pertanyaan apapun. Jadi disampaikan saja. Sampaikan, tidak dengan bentuk pertanyaan sebelumnya, tidak memancing mereka untuk berpikir, tapi beliau menyajikan dalam bentuk narasi, dan menjelaskan, setan datang kepada salah seorang di antara kalian, dan kemudian setan membisikkan, siapa yang menciptakan ini dan itu. Bisikkan lagi, kalau yang menciptakan pohon, yang menciptakan batu, yang menciptakan gunung, yang menciptakan, sampai akhirnya setan berkata, siapa yang menciptakan Tuhan? Nah, kalau sudah sampai pada pertanyaan itu, maka berlindunglah kepada Allah dan berhentilah. Karena kalau sudah sampai situ berarti sudah mengarah kepada penyimpangan. Kita boleh bertanya, ini yang menciptakan siapa? Pertanyaan itu biasa, tetapi kalau sudah sampai pertanyaan yang menciptakan Allah, anak-anak kita bisa bertanya. Kalau yang menciptakan gunung, yang menciptakan pohon, yang menciptakan, nah, tapi kalau sampai pertanyaannya yang menciptakan Allah atau yang menciptakan Tuhan, nah ini salah satu cara Nabi SAW mengajarkan. Yang ke-14, menjawab hal yang ditanyakan. Jadi ketika ditanya, akan jawab. Dan ini salah satu yang menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya orang tua, baik itu abi maupun uminya, ayah dan ibunya, perlu punya kemampuan menjelaskan atau menjawab pertanyaan anak. Meskipun bisa dimaklumi pada beberapa bagian, kadang-kadang belum bisa ketemu jawabannya. Tapi pada saat bertanya, usahakan jawab dengan baik. Ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat, Abu Sa'labah Al-Khushani menceritakan, bahwa kami ini tinggal berdekatan dengan ahlul kitab. Mereka memasak babi dengan panci-panci mereka, minum khamar dengan gelas-gelas mereka. Ini gimana ini? Maka Nabi SAW menjelaskan, kalau kalian mendapatkan selain panci dan gelas mereka, maka makan dan minumlah dengan yang lain, kalau ada yang lain. Tapi jika kalian tidak mendapatkan yang lain, maka cuci dengan air. Maka cuci dulu,
bersihkan dulu, baru gunakan untuk makan dan minum. Jawabannya langsung jelas. Sekarang kita bandingkan di nomor 15. Menjawab juga, tapi lebih banyak dari yang ditanya. Kalau 14 tadi menjawab, tapi porsinya sesuai dengan pertanyaan. Kalau ini enggak. Pertanyaannya satu, jawabannya lebih. Ini contohnya adalah ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada seorang dari Bani Mudlij. Dari Bani Mudlij. Bertanya kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami ini biasa mengarungi lautan. Jadi kami biasa melaut. Kami membawa sedikit air dan itu wajar. Kalau melaut kemudian bawa air dan airnya terbatas, wajar. Jika kami berwudu dengan air yang ada itu, yang kami bawa dari darat, maka kami akan kehausan. Pertanyaannya, apakah kami boleh berwudu dengan air laut?" Apa jawab Nabi SAW? Sebenarnya kalau mau dijawab singkat, jawabannya boleh. Itu jawab singkatnya. Itu kalau model nomor 14 tadi. Tapi kalau model nomor 15, jawabannya lebih banyak dari yang ditanya. Rasul SAW menjawabnya, air laut itu suci. Jadi air laut itu suci. Nah, ini sudah menjawab. Dan jawabannya, jelas air laut itu suci. Artinya, kalau berwudu dengan menggunakan air laut, gimana? Jawabannya boleh. Dan kalimatnya, laut itu airnya suci. Jadi air laut itu suci. Itu sudah selesai. Tapi beliau menjawab lagi dengan tambahan yang kira-kira bisa jadi mereka akan bertanya lagi. Dan itu masalah yang masih berhubungan dengan laut. Yaitu apa? Bangkainya. Maka dijawab oleh Nabi SAW, halal bangkainya. Al-hillu maitatuhu. Kalau jawaban pertama, wat-tahuru ma'uhu. Sudah selesai. Air laut itu suci. Tapi bagian yang kedua, tidak ditanyakan, tapi kira-kira ini berhubungan. Dan bisa jadi mereka akan berkepentingan. Mereka akan berkepentingan dengan hal tersebut. Misalnya apa? Nangkap ikan. Kan kalau ikan yang kita tangkap, kemudian nanti dikonsumsi, wujudnya nanti jadi bangkai. Kan selama ini kita makan bangkai ikan, kan? Kita beli di pasar, bangkai semua itu. Ikannya dalam bentuk bangkai. Ya, mungkin 1-2 masih hidup, tapi setelah itu juga akan jadi bangkai. Karena apa? Tidak disembelih. Ya, tidak disembelih karena memang ikan bukan termasuk hewan yang ada cara penyembelihannya. Jadi gimana caranya? Ya sudah, ikannya mati, terus setelah itu bisa digoreng, mau dimasak dengan cara apapun, dibakar juga bisa, dan wujudnya bangkai. Bangkai laut di mana? Halal. Ya, bangkai laut halal. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ke-16. Yang ke-16 ini masih ada hubungannya dengan pertanyaan, tetapi dalam bentuk yang lain. Itu apa? Mengalihkan penanya kepada pembahasan yang tidak ditanyakan. Tapi kira-kira ini bermanfaat. Nah, itu penting. Kalau tidak bermanfaat, ya tidak. Tapi dialihkan. Karena bisa jadi ada pertanyaan itu justru yang lain yang tidak ditanyakan lebih penting. Maka kita alihkan. Temanya masih tetap sama. Contohnya adalah ketika sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, kapan kiamat itu? Ya Rasulullah. Pertanyaannya waktu, kapan? Jelas pertanyaannya.
Jawabannya apa? Rasulullah SAW menjawab, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapnya? Ma'adattalaha. Nah, Nabi SAW mengarahkan di sini. Kiamat ini, mau besok, mau lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau 10 tahun yang akan datang, masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah apa yang sudah kita siapkan. Kan yang penting itu. Bukan masalah kapannya. Artinya, kalau seandainya kita tahu kapannya juga itu bagus, tetapi yang lebih penting bukan masalah waktu. Dan memang masalah waktu itu tidak ada yang mengetahuinya selain Allah SWT. Nabi SAW pun tidak tahu. Tidak bisa memberikan jawaban. Malaikat Jibril tidak bisa memberikan jawaban. Karena yang tahu hanya Allah SWT. Kapannya? Tentu jawabannya wallahu a'lam. Tapi tidak dijawab dengan wallahu a'lam. Dijawab dengan apa yang sudah kamu siapkan. Persiapan menghadapi hari kiamat. Apa yang kita lakukan? Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan jawaban dari orang ini. Saya tidak menyiapkan dengan banyak sholat. Artinya sholatnya tetap dikerjakan, tapi tidak banyak seperti beberapa sahabat yang banyak sholat. Juga tidak dengan banyak puasa. Ada sahabat yang sudah sampai puasanya, puasa-puasa sunnahnya rutin dikerjakan. Sementara ada yang puasa sunnah kadang-kadang dikerjakan. Jadi nggak banyak. Juga tidak dengan banyak sedekah. Sedekahnya ada, tapi juga tidak banyak. Kemudian dia mengatakan, tetapi saya mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maka apa jawaban Nabi SAW? Kamu kelak akan bersama orang yang kamu cintai. Kamu kelak akan bersama orang yang kamu cintai atau siapa yang kamu cintai. Ketika kamu mencintai Rasul SAW, insya Allah kelak akan bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang ke-16, mengalihkan penanya pada pembahasan yang tidak ditanyakan, tetapi hal tersebut penting. Atau bahkan lebih penting daripada yang ditanyakan. Yang ke-17, meminta penanya mengulangi pertanyaannya untuk melengkapi jawaban. Kadang-kadang ketika ada yang bertanya, ada yang perlu kita konfirmasi ulang pertanyaannya. Ini udah betul? Tadi yang dimaksud begini ya. Nah, kita lihat contohnya dari Abu Qatadah. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW berdiri di antara para sahabat dan menyampaikan bahwa jihad fi sabilillah dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling utama. Ini awalnya paparan. Kemudian yang bertanya, ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW dan kemudian dia berdiri lalu mengajukan pertanyaan. Ya Rasulullah, bagaimana jika aku terbunuh di jalan Allah SWT? Apakah diampuni dosa-dosa? Kalau saya mati syahid, apakah dosa-dosa saya terampuni? Rasul SAW jawab, ya. Jika kamu terbunuh di jalan Allah SWT dalam keadaan sabar, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan terus maju, tidak mundur ke belakang. Nah, ini yang akan mendapatkan keutamaan tadi, diampuni dosa-dosa. Kalau pas di medan pertempuran kemudian akhirnya kabur dari medan pertempuran, lalu terbunuh di situ, nggak masuk. Ini karena termasuk orang yang lari dari medan pertempuran, tapi terbunuh di medan pertempuran. Tapi kalau orang yang bersabar, terus maju, tidak gentar sedikit pun, nah ini yang bisa mendapatkan keutamaan diampuni dosa-dosanya. Lalu kemudian Rasul SAW bertanya lagi, apa yang tadi kamu tanyakan? Lalu diulang lagi oleh orang ini. Bagaimana jika aku terbunuh di jalan Allah SWT?
apakah diampuni dosa-dosaku? Ini diulang lagi. Maka Nabi SAW menjawab, ya, jika kamu terbunuh di jalan Allah SWT dalam keadaan sabar, mengharap pahala Allah SWT, terus maju dan tidak mundur ke belakang. Tapi ada penjelasan tambahan untuk melengkapi jawaban. Kecuali hutang. Artinya, seorang yang mati syahid bisa tertunda masuk surganya karena hutang. Jibril menyampaikan hal itu kepada saya, maksudnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini diminta mengulangi pertanyaan supaya jawabannya dilengkapi. Di sini pada bagian kedua ada tambahan hutang. Berikutnya, yang ke-18. Meminta seorang sahabat untuk menjawab pertanyaan, tujuannya untuk melatih. Nah, yang seperti ini sangat kita perlukan untuk anak-anak kita. Kadang-kadang kita mengajukan pertanyaan untuk melatih. Ya, untuk melatih, baik itu melatih menjawab, melatih menyampaikan sesuatu, dan yang lainnya. Nah, kita bisa melihat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu mengatakan ada dua orang yang sedang bertengkar datang kepada Nabi SAW. Berselisih, lalu datang mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul SAW bersabda kepada sahabat Uqbah, berdirilah wahai Uqbah dan putuskanlah. Wah, ini diminta untuk memutuskan. Kemudian saya bertanya, ya Rasulullah, Anda lebih baik, lebih layak untuk memutuskan. Nah, kemudian Rasul SAW mengatakan, walaupun saya lebih layak, putuskan. Minta kepada sahabat Uqbah. Putuskan, jika kamu berijtihad dan benar, maka kamu berhak mendapatkan 10 pahala, dan jika salah, maka mendapatkan 1 pahala. Itu belajar. Kadang-kadang dalam bentuk menjawab pertanyaan atau membuat keputusan yang perlu dilatih. Kalau kita bicara anak-anak kita ini perlu punya kesempatan untuk mendapatkan pengalaman secara utuh, agar jadi bekal untuk hidupnya di masa yang akan datang. Termasuk dialog seperti ini. Kadang-kadang anak perlu dilibatkan, perlu dilatih, tujuannya supaya menjadi terasah. Kemudian, yang berikutnya, yang ke-19, menguji ilmu untuk kemudian diberikan pujian jika jawabannya benar. Jadi dites dulu. Nah, Abu Munzir, Ubay bin Ka'ab, pernah mengatakan bahwa Rasul SAW pernah bersabda kepadaku, wahai Abu Munzir, ayat apa yang paling agung dalam Al-Quran? Pertanyaan jelas, ayat apa yang paling agung dalam Al-Quran? Kemudian kata Ubay bin Ka'ab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah wa Rasuluhu a'lam. Kemudian Rasul SAW bertanya lagi, ya Abu Munzir, apakah kamu tahu ayat apa yang paling agung dalam Al-Quran? Nah, ini membuat sahabat Ubay bin Ka'ab atau Abu Munzir berpikir, ini siapa? Ayat apa ini? Kita semua ketahui Ubay bin Ka'ab penguasanya tentang Quran bagus. Di antara para sahabat, ini sahabat yang penguasaan Qurannya baik. Dapat pertanyaan ini, kemudian dijawab oleh Ubay bin Ka'ab, yaitu ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini ayat kursi.
Maka Rasul SAW pun menepuk dadaku dan kemudian memberikan apresiasi dengan bersabda, selamat. Semoga engkau hidup nyaman dengan ilmu, wahai Abu Munzir. Setelah dites, diuji, kemudian ternyata jawabannya benar, lalu diapresiasi. Selamat. Kemudian didoakan. Yang terakhir, yang ke-20, diam dan menetapkan kebenaran yang terjadi di hadapan beliau. Nah, kisah yang berkaitan dengan tema ini adalah ketika sahabat Amr bin As radhiyallahu an mengatakan, saya bermimpi junub pada suatu malam, dan waktu itu malamnya dingin sekali. Dan kalau menyebut dingin itu bukan dinginnya seperti kali orang. Kalau dinginnya kali orang itu nggak seberapa dingin. Jadi kalau orang Arab menyebut dingin, itu dingin sekali. Karena saya pernah ngajak tamu dari Saudi, pernah tamu dari Uni Emirat, yang tamu dari Timur Tengah diajak ke kali orang, nggak pakai jaket. Nggak pakai jaket, bahkan pas malam itu jendelanya dibuka. Kita yang di dalam kedinginan. Pas mau tidur, dan kita udah pakai jaket, pakai selimut, karena jendelanya dibuka. Ya, mereka tidurnya justru ya merasa itu biasa aja, belum terlalu dingin. Dan begitu kita lihat dingin di beberapa negara di Timur Tengah, memang dinginnya luar biasa. Di bawah 10 derajat. Nah, itu baru dingin. Jadi kalau kita lihat di televisi, ada orang Palestina. Atau kalau kita melihat ada spanduk, ada beberapa lembaga sosial yang membantu kaum muslimin di Palestina dengan selimut, dengan jaket, itu karena memang masuk musim dingin yang dinginnya luar biasa. Saya ketika kuliah di Saudi, kalau di musim dingin, jam 11 seperti ini, sinar matahari yang nampak dengan sangat jelas di atas kepala kita, itu seperti lampu. Seperti lampu ya, artinya cuma bercahaya, ada cahayanya. Tapi nggak terasa panas. Karena apa? Kita berjalan di bawah terik matahari begitu, di musim dingin, kita kedinginan. Matahari ada, tapi dinginnya luar biasa. Apalagi kalau ada angin. Dinginnya luar biasa. Kalau kita yang berasal dari Indonesia, yang nggak tahan dengan cuaca dingin, pakaiannya rangkep, udah pakai pakaian dalam, pakaian luar, pakai jaket, pakai sarung tangan, pakai kaos kaki, pakai sepatu, masih kedinginan. Nah, itu artinya supaya kita bisa memahami sangat dingin itu seperti apa. Ini kembali ke sini. Ini Amr bin As radhiyallahu anhu mimpi junub pada malam sangat dingin di perang Dzatus Salasil. Kemudian kalau saya mandi, ini akan membahayakan. Dan itu tadi, karena kondisinya dinginnya luar biasa, kalau kena air, terus mandi, bisa membahayakan. Kemudian Amr bin As lalu tayamum. Lalu mengimami sholat para sahabat. Kemudian mereka menyampaikan kejadian ini kepada Rasul SAW. Lalu Nabi SAW bertanya kepada sahabat Amr bin As, wahai Amr, apakah kamu memimpin sholat bersama teman-teman para sahabat dalam keadaan junub? Lalu diceritakan, ya Rasulullah, saya nggak berani mandi, dinginnya luar biasa. Dan saya mendengar Allah SWT berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Wala taqtulu anfusakum. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Nah, itu artinya
sahabat Amr bin As mencoba memahami dari ayat yang ada. Apa responnya? Lalu Nabi SAW tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Artinya, Nabi SAW diam dan membenarkan kejadian yang terjadi di hadapannya. Kejadian yang terjadi di hadapan Rasul SAW, dan sahabat Amr bin As saat itu berada dalam kondisi nggak kuat dan nggak sanggup. Itu sebabnya kemudian dalam bahasan fikih, kemudian akhirnya kita kenal ada orang yang mandi junub dan nggak sanggup, ada yang mimpi basah, tidak sanggup mandi junub, kemudian tayamum. Lalu tayamum itu dianggap sebagai pengganti dari mandi untuk kondisi seperti yang diceritakan dalam hadis ini. Sangat dinginnya luar biasa. Tapi sekali lagi, ini bukan yang cuma agak dingin. Tapi kondisinya memang berat dan orang nggak sanggup. Nah, ini ulasan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.